Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para nabi dan rasul. Tidak ada nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ada satu orang diajarin nganggur nih, diajarin sama gurunya al-harakah barokah, gerak saja kamu. Diam itu pengangguran Allah nggak suka. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, kamu bisanya apa? Ya saya bisa jualan koran. Ya udah, jual koran di perempatan sana, jual koran. Yang penting jual, ya jangan minta-minta sama orang. Siap guru. Di perempatan tiap hari jual koran dia. Tadinya dia pegawai dengan gaji yang lumayan, dipecat ya. Tiba-tiba jual koran itu. Subhanallah, suatu hari pas lampu merah dia nawarin koran ke satu mobil Alphard gitu ya, ditawarin gitu. Dibuka jendelanya. Yang dalam mobil kaget. Loh, Kang, ternyata temennya semasa SMP dan SMA, sahabat karibnya. Kamu kok jualan koran? Iya, daripada nganggur. Udah masuk mobil. Diantarkan, udah pulang aja kamu, gak usah jualan koran lagi. Kenapa? Aku ini lagi butuh orang yang bisa aku percaya untuk megang perusahaanku. Gak ada orang yang bisa dipercaya, susah sekarang cari orang dipercaya. Kamu nih sahabatku satu-satu yang bisa aku percaya. Udah, kamu jadi wakil saya, gaji terserah, tulis sendiri. Masya Allah. Jangan jadi Tuhan. Allah with you, Allah bersamamu. Punya Allah. Kalau kita punya Allah, kenapa jadi miskin? Kita punya Allah, kenapa resah? Kenapa sedikit lapar membuat kita putus asa? Kenapa sedikit dicaci maki orang membuat kita merasa hidup hancur? Rasulullah SAW itu dicaci, dimaki, dihina, dan dilempar. Nggak jadi masalah, hasilnya penguasa jagat raya. Penguasa jagat raya. Di Taif dilempari batu, hasilnya warga Taif pembela Nabi Muhammad SAW. Dari Mekah diusir, hasilnya menguasai kota Mekah, dan semuanya tunduk pada Nabi Muhammad SAW. Cacian, makian, hinaan, jatuh, itu adalah hal yang biasa buat orang yang yakin Allah adalah Tuhannya. Tapi kalau dia tidak segera bangkit dan terus berjalan, itu adalah pengikut setan, bukan pengikut Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang kenal sama Allah, jatuh seperti bayi, jalan, belajar, jatuh, mutung. Ada waktu kita masih kecil tuh. Waktu kecil, pernah kecil nggak? Hah? Ini ada yang langsung tutup gede segini, enggak ya? Pernah kecil ya? Yakin pernah kecil semua? Jadi pernah belajar berjalan dulu. Waktu belajar berjalan pernah jatuh nggak? Pernah nggak ngomong sama orang tua, aku nggak mau belajar jalan lagi, sakit? Pernah ngomong gitu? Nggak ada. Habis jatuh lari. Betul, jatuh lagi, lari lagi, sampai akhirnya bisa setir mobil, bisa naik sepeda, bisa daki gunung. Akhirnya, kenapa? Karena pikirannya nggak pernah mikir aku tidak bisa, tapi yang ada insya Allah aku bisa. Dengan kuasa Allah aku bisa. Makanya Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Oh, punya Allah kok takut? Saya ini ya apa ya, nggak pernah merasa miskin karena saya punya Allah. Cuman saya punya satu kalimat gini, ini kalimat saya sama teman-teman saya. Kalau ada rumah yang besar gitu ya, terus saya ngomong, masa yang boleh punya rumah itu cuma orang-orang kaya seperti orang-orang kaya itu? Masa yang miskin seperti saya nggak boleh punya? Harus bisa punya dengan izin Allah. Semangat kerja, semangat usaha gitu. Jadi nggak ada kata aku miskin. Orang miskin itu yang nggak punya Allah. Hartanya banyak, gak punya Allah, miskin. Tapi kalau kamu punya Allah, punya Islam, kamu orang yang terkaya di jagat raya. Hanya saja dalam modus penyamaran. Oh iya, penyamaran. Kalau mau buktinya, nanti dulu. Iya, penyamaran dibuka setelah meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, tempatnya nikmat kubur, jannah yang luar biasa. Yang gak punya Allah, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Makanya jangan sampai angka ini buat hidup kita susah. Dan kita bisa menjalani hidup yang Rasulullah contohkan, dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.